Pernahkah kamu merasa sudah pulang ke rumah, tetapi rumah itu seolah masih menunggumu? Pernahkah kamu merasa bukan hanya kamu yang masuk ke dalamnya? Malam ini, dengarkan baik-baik, karena cerita ini bukan tentang yang hidup, tetapi tentang yang pulang 2 kali. Ini adalah kisah Aku Pulang 2 Kali. Hujan mengguyur desa tanpa henti sejak sore. Jalanan licin, gelap, dan sunyi, seolah menyembunyikan sesuatu di balik bayang-bayang malam. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah tua. Lampunya menyala redup, berkelip-kelip seperti napas yang hampir padam. Seorang pria muda berjalan perlahan menuju rumah itu. Pakaiannya basah, langkahnya berat, dan wajahnya pucat. Karena perjalanan panjang, pintu terbuka dengan bunyi berderit. Air menetes dari tubuhnya, membentuk jejak di lantai kayu yang tua. Tidak ada yang menyambut. Hanya keheningan yang terasa ganjil. Jam dinding berdetak lambat, tetapi suaranya terlalu keras untuk suasana yang sunyi. Angin menyelinap melalui celah jendela, membuat lantai kayu berderit pelan. Ia berjalan menuju kamarnya. Setiap langkah meninggalkan jejak basah yang perlahan memudar. Saat ia hendak berbaring, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat dari arah lorong. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Gagang pintu bergerak sendiri. Turun, lalu kembali ke posisi semula. Ia menahan napas. Tak berani bergerak. Dengan ragu, ia berdiri dan membuka pintu perlahan. Lorong di luar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega, mengira semua itu hanya hayalannya. Namun saat ia menoleh ke cermin besar di sudut kamar, tubuhnya membeku. Di dalam cermin, ia melihat dirinya 2 kali. 2 kali. Satu menghadap ke depan, seperti biasa, yang lain membelakanginya, berdiri diam. Tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki. Bukan dari lorong, melainkan dari dalam kamarnya. Langkah basah mulai muncul di lantai, mendekat perlahan ke arahnya. Air menetes dari sesuatu yang tak terlihat. Langkah itu berhenti tepat di depannya. Udara mendadak dingin. Di cermin, pantulan yang membelakanginya perlahan berbalik. Bukan wajahnya yang terlihat. Wajah itu pucat kebiruan. Rambut basah menempel di kulit. Dan air menetes dari ujung-ujungnya. Sosok itu tersenyum tipis, tanpa kehidupan. Pada saat yang sama, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Dingin, basah, berat. Ia tidak berani berbalik. Lampu kamar mulai berkedip. Jam dinding berhenti berdetak. Lalu semuanya kembali normal. Pantulan di cermin kembali menjadi satu. Jejak kaki basah perlahan menghilang. Dengan tubuh gemetar, ia keluar kamar menuju ruang tamu. Namun, saat ia masuk, tasnya masih tergeletak di meja. Sepatunya masih basah di depan pintu. Dan di lantai terbentang jelas jejak kaki basah yang sama. Jejak kaki yang ia tinggalkan saat pertama kali pulang. Di luar, hujan berhenti. Dari arah pintu depan, terdengar suara gagang berputar perlahan. Pintu terbuka.
Air mengalir masuk, membasahi lantai. Langkah kaki terdengar lagi. Pelan, berat, dan sangat familiar. Seseorang baru saja pulang untuk kedua kalinya. Kadang yang paling menakutkan bukanlah yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang kembali saat kita mengira sudah aman. Jika kamu berani, dengarkan lagi di malam berikutnya, karena kisah ini belum selesai.